Ya, hari ini aktivitas kita ya. Aktivitas kita hari ini, jadi di 20 mungkin setengah jam pertama kita nge-review materi kuliah umum dulu. Mungkin di sini tidak ya, tapi di kelas lain waktu itu ada yang bertanya apakah nanti untuk kuliah umum ada tugas ya. Sebenarnya saya tidak berniat untuk memberi tugas, tapi karena ada yang bertanya dan juga sekalian untuk review materi, jadi review materi kuliah umumnya kita adakan dalam bentuk games ya. Nanti petunjuknya saya share, tapi sudah saya share juga di LMS. Kemudian nanti di 1 jam berikutnya kita akan latihan soal. Sebenarnya ini sama dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kita akan menjawab studi kasus, tapi kalau sebelumnya teman-teman lakukan secara berkelompok, hari ini saya beri kesempatan teman-teman untuk melakukannya secara individu dan ditulis tangan dan dikumpulkan supaya teman-teman punya pengalaman, dan dari pengalaman itu saya harapkan teman-teman bisa mengambil pelajaran atau bisa refleksi gitu ya. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, waktunya sekian, cukup atau tidak, apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi ada, saya tidak menilai benar salahnya ya, tapi saya lebih untuk memberikan teman-teman pengalaman merasakan menjawab soalnya. Nanti di akhir kita bisa diskusi dan saya berikan beberapa tips untuk bagaimana cara menjawab soal studi kasus ya. Apa yang saya harapkan dari bagaimana cara teman-teman menjawab ya. Oke, pertama kita ke games TTS dulu ya. TTS, nanti teman-teman boleh, nanti saya share juga, tapi teman-teman juga bisa download dari LMS ya. Ini materinya adalah materi kuliah umum ya, materi kuliah umum kita sebelum Lebaran. Jadi kelompoknya sama dengan kelompok yang teman-teman biasanya lakukan ya. Kalau kelompoknya ganti-ganti, gunakan kelompok yang terakhir ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, jadi nanti saya bagi breakout-nya 5 kelompok kan ya. Nanti teman-teman boleh masuk ke kelompok masing-masing, kemudian di masing-masing kelompok kalian silahkan menyusun soal TTS, boleh manual, bisa juga kalau di kelas lain saya lihat ada yang pakai aplikasi gitu, kayaknya aplikasi TTS, tapi bisa juga manual. Bikin pertanyaan 5 aja, nggak usah banyak-banyak karena waktunya juga terbatas. Kemudian nanti kalau udah selesai, soalnya saja, soalnya ya tanpa jawabannya, itu nanti diunggah di drive ini. Mohon maaf tadi saya coba Bitly tapi sepertinya lagi error, jadi ini masih agak panjang linknya, tapi nanti bisa diklik aja ya. Filenya seperti itu. Jadi misalnya kalau kelompok 1 nanti akan membuat TTS isinya 5 pertanyaan dengan nama file TTS_1 ya. Format filenya bebas ya, bisa dalam bentuk apa saja, diupload di sana, waktunya 20 menit ya. Dalam kondisi normal, maksudnya tidak ada latihan soal, biasanya soal TTS-nya akan saya tukar. Ya, jadi soal TTS kelompok 1 itu akan dikerjakan kelompok 2 dan seterusnya. Ya, tapi karena hari ini kita mau latihan soal, jadi pagi ini kita lakukan ini dulu ya, menyusun soal TTS saja. Nanti setelah UTS nggak apa-apa teman-teman nanti bisa tuker-tukeran soalnya. Nanti saya jelaskan lagi yang ini setelah kalian menyusun TTS-nya supaya tidak terlalu banyak informasi ya. Jadi aktivitas ke depan hanya ini saja ya selama 20 menit. Silahkan buat TTS isinya 5 pertanyaan materi dari kuliah umum, kemudian soalnya diunggah ke drive ini ya. Nanti kalau ada yang belum selesai nggak apa-apa, kita coba selesaikan 20 menit dapatnya seberapa banyak ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, petunjuknya itu ada di LMS, tapi saya share juga di kolom chat. Ya, sudah saya share. Kalau tidak ada pertanyaan, saya buka breakout-nya room-nya ya. Silahkan teman-teman masuk ke breakout sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kesulitan masuk ke breakout, nanti boleh saya bantu masukkan ke breakout. Silahkan, breakout-nya sudah dibuka. Erika, kita kelompok 3 bukan? Hah?
Kita ini bukan. sama yang dulu ya? Ini kelompoknya diacak lagi ya? Kayaknya iya deh. Tadi kata ibunya kembali ke kelompok awal sih. Tapi tadi aku langsung dapat room 4 gitu. Nggak Di milih. ibunya kan? Ya. Gini aja Mbak sih, kan 5 pertanyaan, kita ada 6, jadi 5 dari kita masing-masing nyari 1 pertanyaan, nanti orang yang ke-6 yang nge-arrange bentuk PTS-nya sama nyatuin soalnya. Gimana? Boleh. Boleh. Kita Nanti pertanyaannya kelompok berapa sih? tulis di chat aja ya. Kelompok 4. Ini yang mau nyatuin siapa? Aku udah dapat 1. Aku juga udah dapat 1. Yang gampang-gampang aja kan? Iya. Pertanyaannya kirim lewat chat kan ya? Ini kalau di chat ke semuanya nggak apa cuma di room ini? Yang di room ini aja kan? Iya, everyone-nya ke room ini aja. Emang bisa? Ini mau nyusunnya dari Word atau gimana? Boleh. Oh, atau ini kalau biar mudah, susun dari Excel terus baru Oh iya ya bisa. insert ke Word. Aku yang itu ya, yang nyatuin ya? Eva. Hah, aku udah dapet Siapa yang pertanyaan. nyatuin?
Itu kamu ngirimnya ke semuanya nggak sih? Kalau to everyone-nya di sini sih cuman yang ada di grup ini ya, yang ada di Gimana caranya? Kita ngirim ke yang nyusun aja nggak sih? Ini yang mau nyusun siapa? Heeh, gitu aja. Aku udah dapet sih pertanyaan. Ayo, siapa yang mau nyusun? atau bikin itu aja grup chat baru. Kok udah kelar? Ini orang-orangnya siapa aja tadi? Gimana nih weh? Bikin grup aja kali ya. Grup WA, boleh? Ya. Bentar. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Tadi sepertinya ada kesalahan. Mohon maaf juga ini agak gelap di tempat saya. Tadi ada kesalahan. Seharusnya saya memilih kalian yang memilih kelompoknya, tapi sepertinya tadi saya klik yang acak. Kemudian waktu saya pergi ke satu breakout, saya mau leave tapi saya klik close breakout, jadi kalian balik ke sini. Mohon maaf, saya emang lagi nggak enak badan hari ini. Dari semalam agak demam. Sepertinya kurang fokus. Maaf Nggak ya. apa-apa, Bu. Oke, mungkin TTS-nya, mungkin rezekinya kalian latihan soal dulu kali ya. TTS-nya nanti aja ya. Alhamdulillah. Masya Allah, seneng latihan soal ya. TTS-nya nanti aja ya. Oke, mungkin rezekinya kalian latihan soal dulu, jadi kita latihan soal dulu aja ya. Sebentar saya siapkan di LMS dulu. Sambil menyiapkan, mungkin teman-teman silahkan siapkan materinya yang mau disiapkan. Ini boleh sambil dilihat. Ini adalah soal UTS tahun lalu ya. Masih kelihatan PDF-nya? Kelihatan, Bu. Masih, Bu. Ya, oke. Atau saya share di kolom chat dulu ya, supaya kalian bisa baca soalnya dulu. Tapi ini ada yang saya tambahkan ya. Saya tambahkan satu soal yang soal nomor 4 ya. Ini soalnya saya share di kolom chat sambil saya buka tempat untuk mengupload di LMS ya. Nanti kalian boleh mengerjakan di jam 9.55 ya. Jam 9.55 silakan di-download dulu soalnya. Kerjakan studi kasus 2 ya, studi kasus 2 saja ya. Studi kasus 2. Ini studi kasus 2, studi kasus 1-nya nggak usah dikerjakan ya. Studi kasus 2
ini, kemudian soalnya ini 1 sampai 4 ya. Nanti di-upload-nya di LMS, ditulis tangan, ini dikerjakan secara individu, ditulis tangan, kemudian nanti difoto dan dijadikan PDF ya. Waktu pengerjaannya 45 menit ya. Waktu pengerjaan 45 menit, kemudian waktu untuk mengunggah 10 menit. Ya, jadi gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan feel ya, merasakan bagaimana pengalaman kalian untuk menjawab soal ya. Jadi yang walaupun saya bilang saya tidak terlalu melihat benar salahnya ya, tapi ini untuk lebih memberi kesempatan kalian berlatih, tapi usahakan menjawab seperti seolah-olah ini lagi UTS ya. Oke, 955 silakan mulai ya. Sambil saya buka postingan di LMS. Permisi Bu, nanti ketika pengerjaan off cam nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, boleh. Silakan kalau mau off cam boleh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada pertanyaan nanti yang biasa ditanya boleh acak mengerjakannya, silakan ya. Yang penting kalian tulis nomornya, silahkan dikerjakan secara acak, tidak apa-apa. Nanti kalau UTS juga, UTS atau UAS saya tidak masalah kalian mengerjakan secara acak. Yang penting nomornya kalian tulis ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Oke, silahkan mulai 955 sampai nanti 10.40 pengerjaannya ya. Petunjuk pengerjaan saya share juga di kolom chat dan sedang saya upload di LMS ya.
Halo. Waktunya tinggal 5 menit ya untuk pengerjaan ya. Yang sudah selesai boleh di-upload. Kalau ada kesulitan boleh kirim via WA ya.
Oke, baik, waktunya sudah habis ya, sudah 10.40. Ya, yang sudah selesai boleh mau ke toilet atau mau minum silahkan ya. Yang belum selesai boleh dihentikan untuk menjawab soalnya dan mulai siap-siap untuk mengunggah ke LMS. Yang kesulitan untuk mengunggah di LMS boleh kirim melalui WA ya ke saya. Latihan soal tadi boleh ditulis di kolom chat ya. Apakah ada kesulitan
atau hal apa yang setelah kalian merasakan menjawab secara individu dan ditulis tangan, hal apa yang perlu menjadi perhatian nanti di UTS, silahkan ditulis di kolom chat ya, nanti saya tanggapi. Oke, waktu untuk uploadnya sudah habis ya teman-teman, silakan yang belum upload bisa disegerakan, kalau kesulitan boleh kirim WA ke saya ya. Nomor WA-nya ada di kolom chat. Oke, baik. Silakan yang mau menulis di kolom chat atau yang mau open mic, silakan. Mungkin sebelum saya tanggapi, tadi ada kesulitan atau apa yang teman-teman rasakan? Karena biasanya kita kerja kelompok kan mikirnya bareng-bareng ya, nggak sendiri, kemudian nggak ditulis tangan gitu ya. Sementara tadi kerja sendiri dan ditulis tangan dan waktunya dibatasi. Oke, Restu. Oke. Restu terkait waktu. Tahun lalu 90 menit untuk 2 kasus. Ya, tahun ini sama ya. Tahun ini juga 90 menit ada 2 kasus dan 1 kasus itu terdiri dari 4 sampai 5 soal. Ya, betul. Manajemen waktu, betul. Ya, kalian memang harus manajemen waktu ya. Jadi tadi saya beri kesempatan untuk mencoba 1 soal, nanti teman-teman dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, nanti teman-teman boleh coba studi kasus 1 ya di timing. Nanti kalian lihat dulu soalnya, scanning dulu ya. Studi kasus 1 dan 2 itu mana yang kira-kira lebih memerlukan banyak waktu. Jadi belum tentu masing-masing 45 menit, tapi tergantung nanti teman-teman merasakannya gimana. Kalau misalnya misalnya studi kasus 1 seperti yang UTS tahun lalu, studi kasus 1 kan lebih banyak soalnya. Mungkin teman-teman bisa alokasikan waktu lebih banyak. Tadi saya sampaikan bahwa mengerjakannya tidak harus urut ya. Jadi kalau saya ya, tidak harus urut, yang penting kalian tulis ini studi kasus berapa, soal nomor berapa. Jadi boleh dikerjakan yang menurut teman-teman lebih mudah untuk mengerjakan dan lebih cepat untuk mengerjakan ya. Strateginya seperti itu boleh. Oke, tadi Restu, terima kasih sharingnya, manajemen waktu, dan lanjut ke soal berikutnya supaya soalnya tidak kosong. Oke, terlalu pendek 90 menit. Ya, Bram, mungkin ada beberapa orang yang seperti Bram ya, karena saya suka detail ya, saya suka detail. Jadi kalau ditanya saya cenderung menjawab detail. Demikian juga kalau saya mereview sesuatu, misalnya KTTA, saya akan mereview secara detail. Itu tantangan untuk orang-orang seperti saya dan Bram. Ketika waktunya pendek, bagaimana caranya kita bisa menulis hal yang merupakan intisari ya Bram ya. Karena itu PR saya juga. Terutama misalnya kalau saya pergi conference dan harus menulis paper misalnya 3.000 kata, sementara yang saya tulis adalah 8.000 kata. Misalnya seperti itu. Jadi saya harus memeras, mengurangi 8.000 kata itu menjadi 3.000 atau 4.000 kata ya. Jadi itu memang PR untuk orang-orang yang suka menulis atau membaca sesuatu secara detail ya Bram dan mungkin yang lain kalau ada seperti Bram, karena di kelas lain juga ada yang menyampaikan begitu banyak yang ada di pikiran saya Bu dan yang ingin saya tulis, tapi waktunya terbatas gitu. Jadi nanti Bram dan mungkin yang lain yang punya isu yang sama dengan Bram boleh sambil dilatih lagi soal yang studi kasus 2 atau 1 atau studi kasus yang kemarin kita kerjakan di kelas atau di Zoom. Strateginya seperti apa? Misalnya menulis dulu di kertas yang terpisah ya, atau diketik di komputer poin-poinnya gitu ya, poin-poinnya dulu. Nanti kita pilih poin-poin mana yang mau kita tulis di kertas, baru nanti kita kembangkan gitu ya. Itu memang PR untuk orang-orang seperti Bram dan saya yang suka detail ya. Tapi itu
itu juga merupakan suatu yang penting. Ini juga nanti bisa teman-teman praktekkan di KTTA misalnya ketika begitu banyak data, terutama yang wawancara ya. Begitu banyak data tapi ada terbatas 15.000 kan misalnya. Dan di kesimpulan bagaimana cara kita menyarikan atau mensintesis istilahnya ya. Menyarikan apa yang banyak dan detail itu menjadi sesuatu yang ringkas tapi pokoknya itu tidak hilang gitu ya. Nanti Bram dan teman-teman lain yang punya isu yang sama boleh berlatih bagaimana caranya. Salah satu strateginya tadi mungkin bisa ditulis dulu pokok-pokoknya, baru nanti dipilih mana yang mau dikembangkan ya. Oke, tulisan saya ya, jadi Bu, jelek. Ya. sedikit terkait ini mungkin agak menyimpang. KTTA itu harus maksimal 15.000 kata ya Bu emang? Ya, ada di per 9. Kalau di per sebelumnya itu kan dilihatnya porsi ya. Bab 1 berapa persen, bab 2 berapa persen. Tapi mulai tahun 2020 sejak terbitnya per 9 itu batasannya adalah kata. Jadi minimal 3.000, maksimal 4.000. Itu untuk bagian utamanya bab 1 sampai 4. Nanti dilihat lagi per 9 ya. Batasnya 15.000 kata maksimal, minimal 3.000 kata bab 1 sampai 4 ya. Oke. Tulisan ya sama-sama. Oh, berarti belum banyak yang tahu ya. Nanti mungkin saya sampaikan ke Kaprodi ya supaya kalau lebih dari 15.000 itu masalah ya Bu nanti? nggak ada ini sih. nggak ada di per 9 juga tidak ada maksudnya pengurangan nilai atau apa gitu. Tapi itu belajar supaya tadi teman-teman bisa belajar membatasi dan belajar mensintesis sesuatu dari yang banyak menjadi menyarikan sesuatu, disarikan yang utama, disajikan yang utama itu apa, gitu ya. Oke, tulisan saya jadi jelek ya. Ya sedapat mungkin tulisan bisa dibaca ya, karena kalau tidak bisa dibaca nanti itu akan ngaruh juga ke penilaian gitu ya. Tapi sejauh ini sih biasanya saya bisa membaca ya. Ada lagi yang lain itu dari sisi waktu ya, betul ya. Jadi manajemen waktu itu perlu diperhatikan bagaimana menyarikan. Kemudian boleh nanti kalau ada yang mau sharing lagi silahkan di kolom chat ya, sambil saya juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama yang saya ingatkan ke teman-teman adalah baca dengan baik soalnya ya, baca dengan baik soalnya, jangan buru-buru ya, karena biasanya kayak pertanyaan seperti ini kan pertanyaannya itu kayak banyak dan kadang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Misalnya kalau ini udah kelihatan ya. Misalnya kalau diminta untuk menjelaskan, maka kalian perlu menjelaskan. Misalnya yang untuk studi kasus 1 jelaskan gitu ya. Kadang ada mahasiswa yang hanya area perubahannya adalah teknologi, SDM, struktur. Itu namanya menyebutkan ya, bukan menjelaskan. Jadi kalau menjelaskan berarti tidak hanya disebutkan seperti itu tapi juga diberi penjelasan gitu ya. Kemudian perhatikan juga kadang-kadang dalam satu pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan ya, seperti contohnya yang nomor 3. Ini studi kasus 1 yang nomor 3 ya. Oke, ini tadi tidak kalian kerjakan, tapi saya ingin menunjukkan beberapa hal ya. Jelaskan bagaimana peran pimpinan. Ini kebetulan tidak masuk di RPS yang sekarang ya, tapi saya lebih menyampaikan ke bagaimana cara menjawabnya ya. Jelaskan bagaimana peran pimpinan, kemudian peran apa yang paling penting. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Jadi kalau seperti ini biasanya mahasiswa ada yang miss salah satu gitu ya. Jadi mereka hanya menjawab misalnya bagaimana peran pimpinan tapi lupa menjawab peran apa yang paling penting ya, atau salah satunya misalnya lupa menjelaskan bagaimana perannya, hanya menyebutkan peran yang paling penting apa. Jadi baca soalnya pelan-pelan, pahami dengan baik dan jawab sesuai dengan yang diminta ya. Misalnya di nomor 3 ini berarti yang diminta itu adalah 2, menjelaskan bagaimana perannya dan memilih peran apa yang paling penting gitu ya. Jadi baca soalnya, kalau diminta menjelaskan, jelaskan, bedakan antara menjelaskan dan menyebutkan, kemudian baca pertanyaannya, kalau dalam satu pertanyaan itu ada 2, berarti dua-duanya perlu diaddress ya, perlu dijawab. Oke, untuk yang soal nomor studi kasus 2 ini juga misalnya yang nomor 1 tadi ya, ini tentang pemangkasan eselon, ini
sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang sudah kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang pemangkasan eselon. Jadi nomor 1 ini ditanya bagaimana dampak kebijakan pemangkasan eselon terhadap jabatan dan karir. Terhadap jabatan dan karir. Jadi nanti jawaban kalian adalah dampak ke jabatan dan dampak ke karir. Ya, karena jabatan ASN dan karir ASN itu dua hal yang berbeda. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang menjawab secara bersamaan, ya dampaknya ke jabatan dan karir. Kemudian ada penjelasannya, tapi tidak dipisah mana dampak ke jabatan dan mana dampak ke karir, gitu ya. Jadi perhatikan perhatikan pertanyaannya dengan baik, ya. Juga misalnya, saya terkait nomor 2. Kalau kalian kesulitan, misalnya kalian ngeblank gitu ya, kesulitan, kalian biasanya kalau pengalaman saya, ketika saya memberikan contoh, gitu ya, itu bisa mulai membuka pikiran ya. Jadi kalau misalnya contoh yang nomor 2 ya, terkait dengan pelayanan. Kalau misalnya kesulitan, berikan contoh, misalnya contoh pengalaman waktu membuat KTP, membuat SIM misalnya gitu ya, boleh diberikan contoh dulu. Nah dari contoh itu baru nanti kalian kembangkan ya, seperti itu. Jadi kalau ngeblank banget, coba pikirkan contoh, kemudian tulis contohnya, nanti baru dari contoh itu kalian boleh kembangkan ya. Sama seperti di sini ya, bagaimana pendapat, jadi katakan pendapatnya apa, kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Di sini ada dan ya, jadi sampaikan dua-duanya ya, yang sudah baik apa, yang perlu diperbaiki apa ya. Jadi kalau orang yang detail seperti Bram, mungkin bisa dipilih yang penting gitu ya. Tidak perhatikan waktu ya, tidak harus disebutkan semuanya gitu ya. Kemudian ini contoh soal yang berlapis ya. Sebutkan pandangan, jelaskan hal apa yang baik dan perlu diperbaiki, kemudian hubungkan dengan asas pelayanan publik. Ya, jadi jangan lupa juga untuk menghubungkan misalnya saya belum lihat jawaban kalian yang, tapi kemarin saya lihat jawaban di kelas lain, misalnya dia mencontohkan e-filing, dengan e-filing WP bisa melapor di mana saja, kapan saja. Ini sesuai dengan asas, misalnya asas kemudahan, misalnya seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik soalnya, karena kadang-kadang satu soal itu seperti ini bertingkat-tingkat ya. Sama seperti ini, pertimbangkan dampak positif dan negatif. Jadi kalian coba melihat tidak hanya dari sisi positifnya, tapi negatifnya juga ya. Saya lihat di contoh jawaban di kelas lain gitu, misalnya ada yang hanya fokus ke positifnya saja ya, lupa menyebutkan negatifnya itu ya. Sebentar, ada lagi sementara. Saya lihat di kolom chat belum ya. Oke, OTK ini lebih banyak karena studi kasus, jadi lebih banyak menanyakan tentang pandangan atau pendapat kalian. Jadi kalaupun misalnya kami para dosen memegang kunci, kalau jawabannya berbeda dengan kunci, sepanjang kalian bisa memberikan argumen yang jelas, argumen yang kuat, itu tetap mendapat nilai gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara kami untuk mendorong teman-teman tidak hanya menghafal materi, tapi juga bisa memahami dan berani dan belajar untuk mengemukakan pendapat, ya, belajar untuk mendukung pendapat kalian dengan alasan-alasan atau argumen yang kuat, dan jangan lupa untuk hubungkan dengan materi, ya, hubungkan dengan materi yang kita pelajari. Misalnya tadi dampak apa tadi? Dampak pemangkasan ke jabatan misalnya ya. Mungkin ada yang kemarin di kelas lain ada yang menjawab nanti berarti jabatan eselon 3 dan 4-nya itu akan hilang gitu ya. Misalnya hanya seperti itu ya. Tadi saya lihat ada satu yang saya lihat
cukup baik jawabannya. Misalnya, jadi dikaitkan karena di undang-undang yang baru sebenarnya tidak ada istilah eselon kan. Cuma memang selama ini orang itu karena sudah familiar dengan istilah eselon, jadi masih pakai kata eselon 3 dan 4. Jadi ketika menjawab, oke, nanti ada perubahan di eselon 3 dan 4-nya hilang gitu ya. Eselon 2 tanggung jawabnya jadi lebih banyak, tapi coba dikaitkan ke materi atau ke undang-undang ASN yang baru, bahwa eselon 3 itu kalau di undang-undang yang baru setara dengan jabatan apa ya, administrator misalnya. Eselon 4 itu setara dengan jabatan pengawas. Jadi itu contoh cara kalian mengaitkan dengan materi, seperti juga contoh tadi e-filing misalnya dikaitkan dengan asas pelayanan ya. Kalau itu dipangkas berarti ini akan berpengaruh ke eselon, ke jabatan administrator dan jabatan pengawas gitu. Jadi kalian mulai masuk ke materinya seperti itu ya. Tadi jawabannya ada yang saya lihat udah bagus. Kalau itu hilang, berarti kemungkinan nanti akan lebih banyak ada jabatan fungsional gitu. Jadi mulai ke materinya ya, mulai masuk ke hubungkan ke materi yang sudah kita pelajari. Yaitu dari sisi jabatan. Kadang-kadang kalian lupa bahwa di pertanyaannya juga menanyakan tentang karir ya, tentang karir. Jadi nanti kalian lihat lagi PPT tentang karir. Karir itu ada yang horizontal, ada yang diagonal, ada yang vertikal, itu bisa dikaitkan ke sana. Misalnya kalau yang eselon 3 dan 4-nya itu dipangkas, berarti awal-awal kemungkinan akan banyak mutasi secara horizontal misalnya, atau ya horizontal ya, dari pelaksana atau kasih di jabatan administrasi ke fungsional, itu kan horizontal gitu kan. Jadi seperti itu ya. Mengaitkan dengan, jangan lupa untuk mengaitkan dengan materinya ya. Ada lagi yang mau sharing? Belum? Oke, tadi selain manajemen waktu, betul manajemen waktu, teman-teman juga perlu perhatikan risiko seperti kendala jaringan ya, karena itu yang biasanya paling sering terjadi ya. Ada yang pernah punya pengalaman terlambat upload LJU? Enggak? Oke. Hebat kalau enggak ya. Kan, biasanya sedikit sih yang terlambat upload LJU, biasanya sedikit, tapi nanti karena kalian udah berapa kali ini, semester keberapa kalian ujian online? Ketiga, tahun kedua ya. Ketiga ini Bu akan. Ya, ini semester ketiga ya. Jadi menurut saya kalian sudah bisa mengira-ngira ya berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengupload. Ya, misalnya 10 menit kah? Misalnya 15 menit kah? Kan 30 menit itu ada jendela 30 menit untuk upload. Ya, menurut saya itu lebih dari cukup menurut saya. Ya, karena kita latihan itu banyak yang bisa upload dalam waktu 10 menit. Berarti 10 menit sebenarnya cukup, mungkin 15 menit ya. Kalau kalian sudah paham bahwa 15 menit waktu maksimal yang saya butuhkan untuk mengupload misalnya, jangan upload mepet-mepet ya. Jangan upload mepet-mepet. Oke, ya. Saya paham mungkin ada yang waktu 90 menit sudah selesai, tapi kalian belum selesai dan ingin tetap menulis gitu ya. Pertimbangkan itu ya. Karena apa? Karena kalau kalian telat, apalagi kemudian kalian panik, kemudian salah upload, itu akan ngaruh ke nilai ya. Kalian baca lagi pedoman PJJ bahwa kalau ada kelalaian itu ya, itu akan menjadi pertimbangan bagi dosen dalam memberikan nilai. Jadi antara yang tepat waktu dan terlambat itu nilainya akan berbeda tentunya, karena kita ingin mengapresiasi teman-teman yang sudah mengerjakan sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi itu dipertimbangkan baik-baik, alokasikan pokoknya itu ya, jangan mepet. Kemudian kemungkinan mati listrik dan segala macam teman-teman mitigasi. Teman-teman kan udah belajar manajemen risiko ya. Itu berarti risiko yang perlu dimitigasi. Berarti dicas dulu HP-nya ya. Pastikan baterainya full. Tidak hanya OTK ya, semua mata kuliah. Pastikan baterainya full. Kalau perlu diisi data internetnya ya. Minta dulu sama orang tuanya. Mau ujian Pak, Bu, jadi perlu paket data ya. Jadi dan pastikan baterainya full ya. Jadi ketika ada mati listrik di rumah kalian tetap bisa mengirim jawaban ya. Dan tenang karena panik itu akan bikin semuanya ambiar ya. Tenang ya, karena kadang-kadang saking paniknya, tahun lalu ada mahasiswa saya saking paniknya dia lupa bahwa kalau ada kendala bisa mengirim via WA ya kan? Ya, jadi kalau ada kendala kirim via WA. Itu ya.
teman-teman, beberapa pesan dari saya, mudah-mudahan latihan hari ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Kalau dirasa ada yang kurang, kalian bisa latihan lagi, ya, terutama tadi yang punya masalah dengan manajemen waktu. Kemudian tadi ingat perhatian pertanyaannya, kemudian selalu kaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari, ya. Pendapat, iya, saya ingin melihat pendapat kalian, tapi juga dukung pendapat kalian dengan materi yang sudah kita pelajari, ya, kaitkan dengan apa yang ada di studi kasus kalau ada, ya. Itu kemudian juga walaupun open book, tapi kalau bisa jangan menggampangkan, ya. Ini untuk semua pelajaran, ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa merasakan, apalagi waktunya mepet seperti ini, ya. Mungkin nggak sempat lagi nyari-nyari, aduh, manajemen perubahan di mana ya gitu. Jadi memang harus dari awal sudah dipersiapkan sama risiko-risiko yang saya sampaikan tadi, ya. Saya percaya sama teman-teman bahwa kalian akan mempersiapkan ujian ini dengan baik. Doa terbaik saya ya untuk teman-teman, semoga lancar persiapan UTS-nya. Kemudian juga teman-teman diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa menjawab soal dengan baik, dan insya Allah hasilnya juga nanti baik, ya. Belajar yang baik itu penting, nilai yang bagus itu penting, tapi jangan lupa jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, ingat makan, ingat istirahat, ya. Kesehatan itu sehat fisik dan sehat mental juga, ya. Jadi sesekali juga kalian boleh me time, ya, untuk bikin kalian tetap bahagia menjalani UTS. Oke, semoga sukses, ya. Saya sudah buka forum tanya jawab di LMS di folder 7. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanya di sana, atau mau WA saya langsung juga boleh. Nanti tanggal 7 insya Allah saya standby, jadi kalau ada teman-teman ada kebingungan atau ragu-ragu tentang soalnya boleh WA saya, ya. Semoga sukses semuanya. Sampai ketemu lagi setelah UTS, ya. Fighting!